Hai semuanya, setiap orang di dunia ini pada dasarnya ingin diakui, dihargai, dan dilihat sebagai seseorang yang berarti. Tidak ada satupun manusia yang lahir dengan keinginan untuk hidup sia-sia. Dalam hati kecil, selalu ada harapan untuk meninggalkan jejak sekecil apapun itu, agar kehadirannya tidak dianggap angin lalu. Menjadi manusia yang bernilai bukan berarti harus selalu punya kekayaan berlimpah, kedudukan tinggi, atau ketenaran luar biasa. Nilai sejati seseorang tidak hanya diukur dari apa yang terlihat di mata orang lain, melainkan juga dari sikap, cara berpikir, dan bagaimana ia memberi pengaruh positif kepada lingkungannya. Banyak orang terjebak dalam pandangan bahwa nilai diri hanya datang dari prestasi besar, pencapaian spektakuler, atau materi yang berlimpah. Padahal manusia yang bernilai bisa saja hadir dalam bentuk sederhana, seorang ibu yang penuh kasih membesarkan anak-anaknya dengan sabar, seorang guru yang ikhlas mengajar meski gajinya tak seberapa, atau seorang teman yang selalu ada, mendengarkan saat orang lain butuh tempat untuk berbagi. Nilai tidak selalu harus megah, tapi seringkali justru terasa dari hal-hal kecil yang konsisten dilakukan. Menjadi manusia yang bernilai berarti memahami bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Kita memang punya mimpi pribadi, tujuan, dan ambisi, tetapi pada akhirnya, seberapa jauh kita peduli terhadap orang lain dan berkontribusi bagi lingkungan juga menjadi tolok ukur berharga. Banyak orang yang sukses secara materi tetapi hampa secara batin karena merasa tidak memberi arti apa-apa. Di sisi lain, ada mereka yang hidup sederhana namun meninggalkan kesan mendalam karena ketulusan dan kebaikannya. Jika kita perhatikan, manusia yang bernilai biasanya punya fondasi utama berupa kejujuran. Jujur pada diri sendiri dan orang lain menjadi pintu untuk dihormati dan dipercaya. Sekaya apapun seseorang, sehebat apapun pencapaiannya, jika hidupnya penuh kebohongan, cepat atau lambat orang akan menjauh. Nilai diri runtuh ketika kata tidak sejalan dengan perbuatan. Maka, langkah pertama menuju manusia yang bernilai adalah berani hidup dengan kejujuran, walau kadang terasa pahit dan sulit. Selain kejujuran, ada juga kerendahan hati. Seringkali manusia lupa, ketika sudah memiliki sesuatu, ia ingin dipandang lebih tinggi dari orang lain. Padahal justru nilai sejati terletak pada kemampuan untuk tetap membumi, meski berada di puncak. Orang yang rendah hati tidak pernah kehilangan harga dirinya, malah justru dihormati karena mampu menyejukkan suasana dan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Kerendahan hati juga membuat kita lebih mudah belajar, karena tidak menutup diri dari masukan, kritik, atau pengalaman baru. Dalam perjalanan hidup, banyak hal yang bisa membuat kita merasa tidak berharga. Kegagalan, penolakan, atau rasa tidak diakui seringkali menghantui. Namun disitulah pentingnya menyadari bahwa nilai manusia bukan ditentukan oleh opini orang lain semata. Orang bisa saja meremehkan, mengkritik, bahkan menolak kita. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bernilai. Justru dengan pengalaman itu kita bisa membangun kekuatan baru. Membuktikan bahwa diri ini lebih dari sekedar penilaian singkat orang lain. Nilai diri tumbuh dari kesadaran bahwa kita punya kapasitas untuk berkembang, belajar, dan berubah menjadi lebih baik. Kadang orang bertanya, apakah semua orang bisa menjadi manusia yang bernilai? Jawabannya tentu bisa, asal mau. Karena nilai itu bukan sesuatu yang harus diwariskan atau diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang dibentuk. Seseorang yang awalnya dianggap biasa saja, bisa berubah menjadi berarti karena kesungguhan dan komitmen dalam menjalani hidup. Bahkan orang yang pernah jatuh ke dalam kesalahan sekalipun tetap bisa bangkit dan menemukan makna jika ia mau bertanggung jawab dan memperbaiki diri. Menjadi manusia yang bernilai juga erat kaitannya dengan kemampuan untuk memberi manfaat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Manfaat tidak selalu berarti uang atau bantuan besar, tetapi juga bisa berupa senyuman, perhatian, atau sikap peduli. Banyak orang yang mungkin tidak dikenal luas, tetapi sangat berarti di lingkar kecil sekitarnya. Misalnya, tetangga yang selalu ringan tangan membantu, teman yang setia mendukung, atau seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Nilai itu terasa dari keberadaan mereka. Selain memberi manfaat kepada orang lain, penting juga untuk memberi nilai pada diri sendiri. Artinya, kita harus tahu batas, tahu apa yang kita mau, dan berani menghargai diri. Orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri akan sulit dihargai orang lain. Menghargai diri bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menjaga kesehatan, memperlakukan diri dengan baik, atau berani berkata tidak pada hal yang merugikan. Dengan begitu,
Kita sedang menegaskan bahwa diri ini layak diperlakukan dengan baik dan tidak bisa dipandang rendah. Hal lain yang membuat seseorang bernilai adalah konsistensi. Tidak cukup hanya sekali berbuat baik atau hanya sesekali bersikap positif. Nilai sejati terlihat dari keberlanjutan, dari bagaimana seseorang bisa tetap teguh dalam prinsipnya meski keadaan tidak selalu mendukung. Konsistensi inilah yang membuat orang lain percaya dan hormat. Bayangkan jika ada orang yang hanya baik saat butuh sesuatu, lalu menghilang ketika sudah mendapatkan apa yang ia mau. Nilai dirinya tentu menurun, karena orang akan menilai perbuatannya tidak tulus. Nilai manusia juga bisa muncul dari keberanian, berani membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, dan berani memperjuangkan sesuatu yang diyakini benar. Banyak orang yang pintar, cerdas, bahkan kaya, tetapi tidak punya keberanian untuk bersikap. Akhirnya, mereka hanya ikut arus tanpa meninggalkan jejak berarti. Sebaliknya, orang yang berani berdiri di atas kebenaran, walaupun tidak populer, seringkali justru dikenang dan dihormati lebih lama. Perjalanan menjadi manusia yang bernilai bukan perjalanan instan, butuh proses panjang, latihan diri, dan pengalaman yang kadang pahit. Namun setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menjaga sikap, memperbaiki diri, dan memberi arti pada orang lain adalah bagian dari perjalanan itu. Kita tidak perlu menunggu kaya, terkenal, atau memiliki posisi tinggi baru bisa bernilai. Bahkan sekarang pun, dengan hal-hal sederhana, kita sudah bisa memulai. Menjadi manusia yang bernilai juga tidak lepas dari bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Hubungan yang sehat, penuh rasa hormat, dan saling menghargai akan membuat kehadiran kita lebih bermakna. Kadang kita tidak sadar bahwa kata-kata kecil yang kita ucapkan bisa memengaruhi orang lain dengan sangat dalam. Sapaan hangat, ucapan terima kasih, atau sekedar menanyakan kabar bisa memberi arti bagi seseorang yang mungkin sedang merasa sendirian. Nilai kita sebagai manusia seringkali muncul dari cara kita memperlakukan orang lain, bukan hanya dari pencapaian yang kita miliki. Selain hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri juga tidak kalah penting. Banyak orang terlihat baik di luar, penuh senyum, ramah, dan menolong, tetapi di dalam dirinya penuh konflik, keraguan, dan rasa tidak berharga. Disinilah letak pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Menerima kekurangan, menyadari keterbatasan, dan tetap menghargai diri apa adanya adalah langkah penting untuk menumbuhkan nilai sejati. Jika kita sendiri tidak bisa merasa bernilai, bagaimana mungkin orang lain akan merasakannya dari kita? Seringkali orang mengejar validasi eksternal untuk merasa bernilai. Mereka ingin dipuji, ingin diakui, ingin dibandingkan lebih unggul daripada orang lain. Namun, nilai sejati justru tumbuh saat kita tidak lagi bergantung pada pengakuan luar. Ketika kita mampu melihat diri sendiri dengan jujur dan tetap merasa layak, maka kita tidak mudah goyah oleh komentar negatif atau penilaian orang lain. Nilai diri tidak lagi ditentukan oleh berapa banyak yang memuji, melainkan oleh keteguhan hati kita dalam menjalani hidup sesuai prinsip. Nilai juga lahir dari empati. Manusia yang bernilai biasanya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati membuat kita peka terhadap penderitaan maupun kebahagiaan orang lain. Dengan empati, kita tidak hanya sibuk dengan dunia sendiri, tetapi juga mau membuka mata terhadap realitas di sekitar. Misalnya, ketika melihat seseorang sedang kesulitan, kita tidak hanya diam, tetapi berusaha menolong dengan apa yang bisa dilakukan. Empati menjadikan manusia lebih manusiawi, dan itulah yang membuat kita bernilai di mata banyak orang. Selain empati, ada pula tanggung jawab. Manusia yang bernilai selalu berusaha memikul tanggung jawab dengan penuh kesadaran, tidak lari dari kesalahan, tidak melempar masalah ke orang lain, dan tidak mencari-cari alasan. Justru dengan keberanian untuk bertanggung jawab, kita menunjukkan kedewasaan dan kejujuran. Banyak orang gagal dianggap bernilai bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tetapi karena mereka menghindar dari tanggung jawab. Padahal semakin kita bisa diandalkan, semakin tinggi pula nilai yang dilihat orang lain pada diri kita. Nilai manusia juga berhubungan dengan kontribusi yang ia tinggalkan. Tidak semua orang akan diingat karena kekayaannya, tapi banyak yang dikenang karena kontribusi kecil yang konsisten dilakukan. Lihat saja para relawan yang tanpa pamrih membantu korban bencana, atau seseorang yang dengan sabar merawat lingkungan di sekitarnya. Walau mungkin mereka tidak terkenal, nilai mereka nyata di hati orang-orang yang merasakan dampaknya. Kontribusi tidak perlu besar, yang penting tulus dan bermanfaat. Dalam perjalanan menjadi manusia yang bernilai, ada satu tantangan besar, yaitu ego.
Ego seringkali membuat kita merasa lebih penting daripada orang lain, ingin selalu didengar, dan sulit menerima kritik. Padahal manusia yang benar-benar bernilai justru mampu menundukkan egonya. Mereka tidak merasa direndahkan ketika menerima masukan, tidak marah ketika dikritik, dan tidak tersinggung ketika tidak dipuji. Mereka tahu bahwa nilai diri tidak berkurang hanya karena tidak selalu menjadi pusat perhatian. Selain ego, ada pula tantangan berupa rasa iri. Iri hati bisa menggerogoti nilai diri tanpa kita sadari. Alih-alih mengagumi atau belajar dari pencapaian orang lain, kita malah sibuk membandingkan diri dan merasa kurang. Orang yang bernilai tahu cara mengendalikan iri, mengubahnya menjadi motivasi untuk berkembang. Mereka tidak sibuk menjatuhkan orang lain, melainkan fokus memperbaiki diri. Dengan begitu, energi yang ada tidak terbuang sia-sia, tapi diarahkan untuk menjadi lebih baik. Penting juga memahami bahwa nilai manusia tidak statis. Nilai bisa naik dan turun tergantung bagaimana kita hidup. Seseorang bisa saja dulu sangat dihargai, tetapi kemudian kehilangan nilai karena tindakannya yang salah. Begitu pula sebaliknya, orang yang dulu diremehkan bisa menjadi sangat bernilai setelah ia membuktikan diri dengan sikap dan kontribusinya. Karena itu, menjaga nilai diri adalah pekerjaan seumur hidup, bukan sesuatu yang selesai sekali jadi. Di era sekarang, banyak orang mencari nilai diri melalui media sosial. Mereka ingin dihargai dari jumlah likes, komentar, atau followers. Padahal itu hanyalah angka yang tidak selalu mencerminkan nilai sejati. Nilai manusia tidak bisa diukur dari seberapa sering ia tampil di layar, tapi dari bagaimana ia hidup di dunia nyata. Kehangatan dalam interaksi langsung, ketulusan dalam membantu, dan kejujuran dalam berperilaku jauh lebih penting daripada sekedar citra di dunia maya. Jadi, manusia yang bernilai adalah mereka yang bisa membuat dunia sedikit lebih baik dengan keberadaannya. Tidak harus besar, tidak harus spektakuler, tapi cukup dengan membuat satu orang tersenyum, memberi semangat, atau mengurangi beban orang lain. Kita semua punya kapasitas untuk itu. Setiap hari adalah kesempatan untuk menambah nilai diri, baik dengan belajar, memperbaiki kesalahan, maupun berbuat baik. Nilai tidak pernah lahir dari kesempurnaan, tapi dari usaha terus-menerus untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Menjadi manusia yang bernilai juga berarti memiliki tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan, kita akan mudah terbawa arus, mengikuti apapun yang sedang ramai, tanpa tahu apakah itu benar-benar baik untuk diri kita atau tidak. Tujuan hidup membuat kita punya arah, sehingga setiap langkah yang diambil terasa lebih bermakna. Orang yang bernilai biasanya tidak sekadar menjalani hidup, tapi sadar kemana ia ingin pergi, meskipun jalannya tidak selalu mulus. Tujuan inilah yang menjadi kompas, membuat kita tidak mudah goyah ketika menghadapi rintangan. Namun, tujuan hidup saja tidak cukup jika tidak disertai dengan makna. Makna memberi kedalaman, membuat setiap hal kecil terasa berarti. Misalnya seorang ayah yang setiap hari bekerja keras mungkin merasa lelah. Tapi ketika ia menyadari bahwa usahanya adalah untuk membahagiakan keluarga, maka lelah itu berubah menjadi sesuatu yang penuh arti. Begitu pula dengan seorang pelajar yang belajar bukan hanya untuk nilai di sekolah, tapi untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Saat kita memberi makna pada apa yang kita lakukan, nilai diri kita ikut bertambah, karena kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh, bukan sekadar rutinitas. Manusia yang bernilai juga punya kemampuan untuk terus belajar. Hidup adalah perjalanan panjang, dan setiap fase membawa pelajaran baru. Tidak ada orang yang benar-benar tahu segalanya. Justru mereka yang mau terus belajar, dari pengalaman sendiri maupun dari orang lain, akan semakin bernilai karena tidak berhenti berkembang. Belajar tidak selalu harus di bangku sekolah atau dari buku tebal, kadang justru dari percakapan sederhana, dari kegagalan, bahkan dari kesalahan yang pernah dibuat. Orang yang bernilai tidak takut gagal karena bagi mereka kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Selain belajar, kemampuan untuk mengajarkan juga menambah nilai diri. Apa yang kita tahu akan lebih bernilai jika dibagikan. Tidak harus menjadi guru formal, tetapi setiap orang bisa menjadi guru dalam kehidupannya. Seorang kakak yang mengajarkan adiknya kesabaran, seorang teman yang berbagi pengalaman agar temannya tidak jatuh ke lubang yang sama, atau seorang rekan kerja yang membantu timnya memahami sesuatu dengan lebih mudah. Semua itu membuat kita bernilai di mata orang lain. Ilmu dan pengalaman yang dibagikan dengan tulus akan terus hidup bahkan setelah kita tiada. Kedisiplinan juga menjadi salah satu penentu nilai seseorang. Orang yang disiplin menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya,
mampu mengatur hidupnya, dan tidak menyepelekan waktu maupun tanggung jawab. Disiplin tidak hanya tentang datang tepat waktu atau menyelesaikan tugas sesuai jadwal, tapi juga tentang komitmen terhadap diri sendiri. Misalnya, konsisten menjaga kesehatan, konsisten berusaha memperbaiki diri, atau konsisten memegang prinsip. Disiplin memang terasa berat di awal, tapi justru disitulah nilai diri terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Manusia yang bernilai juga biasanya mampu menghadapi kesulitan dengan lapang dada. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, ada kalanya kita diuji dengan kegagalan, kehilangan, atau rasa sakit. Namun, orang yang bernilai tidak menyerah hanya karena sekali jatuh. Mereka mungkin terluka, tetapi tetap berusaha bangkit. Ketangguhan inilah yang membuat orang lain kagum dan menghormati. Nilai diri justru seringkali terlihat ketika kita berada dalam situasi sulit, karena disitulah karakter asli benar-benar teruji. Selain ketangguhan, rasa syukur juga memberi nilai lebih pada hidup seseorang. Orang yang tahu cara bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia, meski keadaannya tidak sempurna. Syukur membuat kita menghargai hal-hal kecil yang sering diabaikan, seperti kesehatan, keluarga, atau kesempatan yang kita miliki hari ini. Dengan bersyukur, kita tidak mudah merasa kurang atau iri terhadap orang lain. Orang yang bisa bersyukur cenderung lebih damai, lebih tulus dan lebih hangat, sehingga keberadaannya memberi energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Nilai juga muncul dari kemampuan menjaga janji. Sekilas hal ini terlihat sederhana, tapi seringkali sulit dilakukan. Janji adalah wujud dari kata yang kita ucapkan, dan ketika kita menepatinya, orang lain akan percaya bahwa kita bisa diandalkan. Sebaliknya, jika janji terus diingkari, nilai diri otomatis menurun karena orang akan sulit mempercayai kita lagi. Orang yang bernilai tahu bahwa kata-kata punya bobot, dan mereka berusaha menepati apa yang sudah diucapkan, meski kadang terasa berat. Dalam perjalanan hidup, kita juga perlu mengingat bahwa nilai tidak selalu terlihat dari hal besar, tapi juga dari kebiasaan kecil sehari-hari. Sopan santun, menghargai orang lain, menjaga kebersihan, atau sekadar mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bentuk nilai yang seringkali diremehkan. Padahal kebiasaan sederhana ini mampu membuat kita dihormati dan dihargai. Manusia yang bernilai biasanya tidak sibuk pamer hal besar, tapi justru menunjukkan nilai dirinya dari sikap-sikap kecil yang konsisten dilakukan. Menjadi manusia yang bernilai juga berarti tidak takut berbeda. Banyak orang kehilangan nilai dirinya karena terlalu sibuk meniru orang lain. Padahal, keunikan adalah salah satu hal yang membuat kita berharga. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang persis sama. Kepribadian, pengalaman, cara berpikir, dan jalan hidup kita adalah kombinasi unik yang tidak dimiliki orang lain. Maka orang yang bernilai berani menjadi dirinya sendiri, tidak menutupi jati diri hanya demi diterima. Mereka tahu bahwa nilai sejati justru muncul ketika kita berani tampil apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Manusia yang bernilai juga tahu bagaimana cara menjaga perkataan. Kata-kata bisa membangun, tapi juga bisa meruntuhkan. Kadang ucapan yang keluar tanpa dipikir panjang bisa melukai hati orang lain lebih dalam daripada sebuah tindakan. Karena itu, orang yang bernilai biasanya berhati-hati dalam berbicara, tidak asal menyalahkan, tidak gampang mengejek, dan tahu kapan harus diam. Mereka mengerti bahwa setiap kata membawa konsekuensi, dan memilih untuk menggunakan kata yang memberi semangat, bukan yang menjatuhkan. Dengan begitu, keberadaannya membuat orang merasa aman, bukan sebaliknya. Selain perkataan, sikap juga menentukan seberapa bernilainya seseorang. Ada orang yang mungkin tidak banyak bicara, tapi tindakannya berbicara lebih keras. Kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa meninggalkan kesan besar. Misalnya, selalu memberi senyum, membantu tanpa diminta, atau sekadar menghargai orang lain tanpa memandang status. Orang-orang seperti ini mungkin tidak terlihat mencolok, tapi kehadirannya membuat lingkungan menjadi lebih nyaman. Nilai mereka terletak pada sikap yang tulus, bukan pada banyaknya kata-kata indah. Nilai diri juga erat kaitannya dengan integritas. Integritas berarti kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Orang yang punya integritas tidak mudah tergoda untuk berbuat curang, meski ada kesempatan. Mereka tidak menjual prinsip hanya demi keuntungan sesaat. Mungkin mereka tidak selalu kaya atau populer, tapi orang akan menaruh hormat karena tahu mereka bisa dipercaya.
Integritas memang tidak mudah dijaga, apalagi ketika banyak godaan. Tetapi justru disitulah nilai sejati seseorang terlihat. Apakah ia tetap teguh pada prinsip atau mudah goyah demi kepentingan pribadi? Dalam hidup, ada kalanya kita merasa iri dengan orang lain yang seolah lebih cepat mencapai sesuatu. Namun, manusia yang bernilai tidak membiarkan rasa iri menguasai dirinya. Mereka bisa mengubah iri menjadi inspirasi, belajar dari pencapaian orang lain tanpa merasa rendah diri. Mereka sadar bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, punya jalannya sendiri, dan tidak perlu memaksakan diri untuk sama persis dengan orang lain. Nilai justru muncul ketika kita fokus pada langkah sendiri sambil terus berusaha memperbaiki diri. Orang yang bernilai juga tidak meremehkan hal kecil. Mereka tahu bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah sederhana. Misalnya, kebiasaan menyapa orang lain dengan ramah, membuang sampah pada tempatnya, atau memberi perhatian pada orang-orang terdekat. Hal-hal kecil ini mungkin tidak dianggap penting oleh sebagian orang, tapi justru menjadi penentu bagaimana orang lain memandang kita. Kadang nilai kita tidak terlihat dari prestasi besar, tapi dari bagaimana kita menjaga detail kecil dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menjadi manusia yang bernilai berarti bisa menghargai waktu. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali, dan cara kita menggunakannya menentukan kualitas hidup. Orang yang bernilai biasanya tidak suka membuang waktu untuk hal yang tidak penting, apalagi yang merugikan. Mereka berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin, baik untuk bekerja, belajar, maupun beristirahat. Dengan begitu, mereka menunjukkan bahwa hidup ini berharga, dan setiap detik layak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nilai seseorang juga bisa terlihat dari caranya menghadapi konflik. Tidak semua orang mampu menyelesaikan masalah dengan tenang. Ada yang mudah meledak, ada pula yang memilih lari dari masalah. Tetapi manusia yang bernilai mencoba menghadapi konflik dengan kepala dingin, mencari jalan keluar tanpa memperburuk keadaan. Mereka tidak takut berdiskusi, tidak gengsi minta maaf, dan tidak segan mengakui kesalahan. Justru karena sikap inilah mereka dihormati karena orang lain tahu bahwa mereka bisa diajak bekerja sama bahkan dalam keadaan sulit. Keberanian juga menjadi bagian penting dari nilai seseorang. Berani bukan berarti tidak pernah takut, melainkan tetap melangkah meski rasa takut ada. Orang yang bernilai tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Mereka berani mencoba hal baru, berani keluar dari zona nyaman, dan berani menghadapi kenyataan meski pahit. Keberanian ini yang seringkali menjadi inspirasi bagi orang lain, karena mereka menunjukkan bahwa hidup tidak harus perfect untuk tetap bermakna. Selain keberanian, kesabaran juga memberi nilai lebih. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi kemampuan untuk tetap tenang dan teguh meski keadaan tidak sesuai harapan. Orang yang bernilai tahu bahwa tidak semua hal bisa terjadi secara instan. Mereka mampu menunggu, berusaha, dan tetap menjaga sikap meski perjalanan terasa panjang. Kesabaran ini membuat mereka lebih matang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi tantangan. Jadi, manusia yang bernilai bukanlah mereka yang hidup tanpa kekurangan, melainkan mereka yang mau terus berproses. Mereka sadar bahwa hidup adalah ruang belajar yang panjang, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nilai diri bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi hasil dari usaha kecil yang terus dilakukan. Kita semua punya peluang itu, apapun latar belakang, keadaan, atau kesalahan yang pernah dibuat. Yang terpenting adalah kesediaan untuk berusaha, belajar, dan tidak menyerah dalam perjalanan. Menjadi manusia yang bernilai juga bisa dilihat dari bagaimana ia memperlakukan orang yang lebih lemah darinya. Banyak orang yang mudah bersikap baik kepada mereka yang lebih tinggi kedudukannya, tetapi lupa bersikap hormat kepada yang dianggap rendah. Padahal, justru cara kita memperlakukan orang kecil seperti tukang sapu, pedagang kaki lima, atau pekerja sederhana menunjukkan kualitas diri yang sesungguhnya. Orang yang bernilai tidak membedakan perlakuan hanya berdasarkan status sosial, tapi memandang semua orang dengan rasa hormat. Mereka sadar bahwa setiap manusia punya martabat, dan dengan menghargai orang lain, mereka sedang menghargai dirinya sendiri. Selain cara memperlakukan orang lain, manusia yang bernilai juga memiliki kemampuan mendengarkan. Banyak orang pintar bicara, tetapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Mendengar bukan sekadar membiarkan orang lain berbicara, melainkan hadir sepenuh hati tanpa menghakimi. Ketika seseorang merasa didengar, ia merasa dihargai. Orang yang bernilai tahu bahwa mendengarkan adalah bentuk empati yang sederhana tapi sangat bermakna. Terkadang, nilai kita tidak datang dari solusi yang kita berikan, tapi dari telinga dan hati yang kita buka untuk orang lain. Tidak bisa dipungkiri, dalam hidup kita sering bertemu dengan kritik. Orang yang bernilai tahu bagaimana menghadapi kritik dengan bijak.
Mereka tidak buru-buru marah, tidak langsung defensif, tapi mencoba memahami maksud di balik kritik itu. Kalau memang ada benarnya, mereka menerimanya sebagai masukan. Kalau tidak sesuai, mereka memilih untuk tidak tersinggung dan tetap menjaga sikap. Kemampuan menerima kritik dengan lapang dada membuat seseorang lebih matang, dan inilah yang membuat mereka dihormati. Nilai diri bukan hanya tentang bagaimana kita sukses, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons hal-hal yang tidak menyenangkan. Selain kritik, manusia yang bernilai juga tahu bagaimana menghadapi pujian. Pujian memang menyenangkan, tapi juga tidak hati-hati bisa membuat kita besar kepala. Orang yang bernilai menerima pujian dengan rendah hati, tanpa merasa lebih baik dari yang lain. Mereka tidak menggunakan pujian untuk meninggikan diri, tapi sebagai pengingat bahwa ada tanggung jawab lebih besar yang harus dijaga. Sikap ini membuat mereka tetap membumi, meskipun banyak orang mengagumi. Nilai seseorang juga bisa dilihat dari seberapa jauh ia peduli terhadap lingkungan sekitar. Manusia yang bernilai tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga menjaga alam tempat ia tinggal. Mereka tidak sembarangan merusak, tapi berusaha melestarikan. Hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan atau hemat dalam menggunakan sumber daya sudah termasuk bentuk kepedulian. Nilai ini bukan hanya untuk dirinya sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Dengan peduli pada lingkungan, mereka meninggalkan warisan yang berarti. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, kemampuan untuk tetap tenang juga menjadi nilai penting. Banyak orang mudah panik ketika keadaan tidak sesuai harapan, tetapi manusia yang bernilai mencoba menjaga ketenangan. Mereka tahu bahwa panik tidak akan menyelesaikan masalah, malah bisa memperburuk keadaan. Dengan tetap tenang, mereka bisa berpikir lebih jernih dan mencari solusi. Ketika orang lain kebingungan, kehadiran mereka memberi rasa aman, dan inilah yang membuat mereka dihargai. Nilai diri juga tumbuh dari keaslian. Banyak orang mencoba menjadi orang lain demi terlihat baik, padahal justru keaslianlah yang membuat kita berharga. Orang yang bernilai tidak berusaha menutupi jati diri hanya demi diterima. Mereka berani menunjukkan siapa dirinya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Keaslian ini membuat orang lain merasa nyaman karena mereka tahu apa yang terlihat adalah apa adanya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng. Selain itu, menjadi manusia yang bernilai berarti berani memaafkan. Memaafkan bukanlah hal mudah, apalagi jika luka yang ditinggalkan cukup dalam. Namun, orang yang bernilai tahu bahwa menyimpan dendam hanya akan menyiksa diri sendiri. Mereka memilih melepaskan, bukan untuk melupakan, tapi untuk membebaskan diri dari beban. Dengan memaafkan, mereka menunjukkan bahwa hatinya lebih besar daripada sakit yang diterima. Sikap ini seringkali membuat mereka dihormati, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menghadapi pilihan. Orang yang bernilai tahu bagaimana membuat keputusan yang bijak. Mereka tidak gegabah, tapi mempertimbangkan dengan matang. Mereka tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga dampaknya pada orang lain. Keputusan bijak bukan berarti selalu benar, tapi menunjukkan bahwa seseorang punya pertimbangan yang dewasa. Dan meskipun salah, mereka berani bertanggung jawab, bukan lari dari konsekuensi. Akhirnya, menjadi manusia yang bernilai tidak berarti kita harus sempurna. Justru nilai itu lahir dari ketidaksempurnaan yang terus kita perbaiki, dari kesalahan yang kita akui, dari kegagalan yang kita jadikan pelajaran, dan dari upaya kecil yang kita lakukan setiap hari. Nilai bukan sesuatu yang bisa didapat sekali jadi, tapi terus tumbuh seiring perjalanan hidup. Setiap orang punya kesempatan untuk menambah nilainya sendiri, dengan cara berusaha menjadi lebih baik dari kemarin. Menjadi manusia yang bernilai pada akhirnya adalah tentang pilihan. Setiap hari, kita dihadapkan pada kesempatan untuk memilih. Apakah kita mau hidup hanya untuk diri sendiri, atau berusaha memberi arti bagi orang lain? Apakah kita mau membiarkan hidup berjalan tanpa arah, atau mau Menjadi manusia yang bernilai pada akhirnya adalah tentang pilihan. Setiap hari, kita dihadapkan pada kesempatan untuk memilih. Apakah kita mau hidup hanya untuk diri sendiri, atau berusaha memberi arti bagi orang lain? Apakah kita mau membiarkan hidup berjalan tanpa arah, atau mau menjalaninya dengan kesadaran? Pilihan-pilihan kecil inilah yang akan membentuk siapa kita di mata orang lain, dan yang lebih penting lagi, di mata diri kita sendiri. Kita tidak harus menunggu momen besar untuk mulai bernilai. Terkadang justru hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari menjadi penentu. Mengucapkan terima kasih dengan tulus, membantu orang tua tanpa diminta, mendengarkan teman yang sedang kesulitan, atau sekedar tersenyum kepada orang asing di jalan. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tapi bisa memberi dampak yang besar. Orang mungkin tidak selalu mengingat apa yang kita lakukan, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana perasaan yang kita tinggalkan.
Nilai diri juga bukan tentang siapa yang paling banyak mendapat sorotan, tapi siapa yang paling tulus menjalani hidupnya. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak pernah dikenal luas, tidak punya nama besar, tapi keberadaannya begitu berharga bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah alasan seseorang bisa kembali bangkit dari keputusasaan, alasan sebuah keluarga bisa bertahan melewati masa sulit, atau alasan sebuah komunitas tetap hangat dan bersatu. Nilai kita tidak selalu ditentukan oleh seberapa luas lingkup pengaruh, tapi seberapa dalam dampak yang kita berikan. Seringkali kita merasa kecil, merasa tidak bisa berbuat banyak. Namun, manusia yang bernilai tidak menunggu sampai dirinya sempurna untuk memberi arti. Mereka tahu bahwa bahkan dengan keterbatasan pun, mereka tetap bisa berkontribusi. Tidak semua orang harus menjadi pahlawan besar untuk bernilai. Menjadi pahlawan kecil di kehidupan seseorang pun sudah cukup. Menjadi telinga yang mau mendengar, tangan yang mau menolong, atau hati yang mau memahami, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikan kita berarti. Perlu juga diingat bahwa nilai diri tidak hanya diukur dari apa yang terlihat sekarang, tapi juga dari apa yang akan ditinggalkan. Warisan terbesar manusia bukan harta atau popularitas, melainkan kebaikan yang terus hidup setelah dirinya pergi. Kata-kata yang pernah menguatkan, sikap yang pernah menginspirasi, atau teladan yang pernah memberi semangat akan terus menjadi jejak nilai diri. Manusia yang bernilai bukan hanya hadir, tapi meninggalkan sesuatu yang abadi di hati orang lain. Menjadi manusia yang bernilai bukan berarti hidup tanpa kelemahan. Semua orang punya sisi rapuh, punya luka, dan pernah salah. Tapi justru bagaimana kita mengelola kelemahan itu yang menentukan nilai kita. Apakah kita akan terpuruk di dalamnya, atau kita belajar bangkit dan menjadikannya pelajaran? Orang yang bernilai tidak menyembunyikan kekurangannya dengan topeng, tapi mengubahnya menjadi sumber kekuatan yang bisa menginspirasi orang lain. Pada akhirnya, manusia yang bernilai adalah mereka yang hidup dengan kesadaran penuh. Sadar bahwa hidup ini terbatas, sadar bahwa waktu ini berharga, dan sadar bahwa setiap tindakan punya dampak. Mereka tidak menunggu besok untuk mulai berubah, tapi memilih untuk bertindak hari ini. Mereka tahu bahwa nilai bukan sesuatu yang harus dicari dari luar, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam, lewat sikap, pilihan, dan konsistensi. Jika kita mau jujur, semua orang ingin dikenang. Tidak ada yang ingin dilupakan begitu saja. Tapi cara untuk dikenang bukanlah dengan mengejar pengakuan, melainkan dengan benar-benar memberi arti dalam kehidupan orang lain. Biarlah orang mengenang kita bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa kita sebenarnya. Karena pada akhirnya, menjadi manusia yang bernilai bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang seberapa dalam kita memberi makna dalam kehidupan ini. Dan mungkin di ujung perjalanan nanti, ukuran terbesar nilai diri kita bukanlah apa yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak hati yang pernah kita sentuh, berapa banyak jiwa yang pernah merasa ringan karena keberadaan kita, dan berapa banyak senyum yang pernah kita hadirkan di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan. Itu yang membuat hidup ini benar-benar berarti. Itu yang menjadikan kita manusia yang bernilai.